Selamat pagi teman-teman, bersyukur kita masih bisa ibadah walaupun di tengah pandemi seperti ini. Mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah pada pagi ini. Mari kita angkat satu pujian, yaitu bertemu dengan kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Ibadah kita ini didasari iman percaya kepada karya keselamatan yang sempurna di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Amin. 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 Tuhan beserta kita. Kita memasuki liturgi pengakuan dosa. Teman-teman bisa ingat perilaku kita selama seminggu ini yang kiranya menyakiti hati sesama kita, terlebih hati Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengaku kita banyak melakukan kesalahan atau perilaku yang tidak baik selama seminggu ini. Maafkan segala kesalahan kami ya Bapa. Bantu kami untuk mengubah perilaku buruk kami menjadi perilaku yang baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Kita masuki liturgi berita anugerah. Berita anugerah hari ini diambil dari Yohanes 11 ayat 25 yang berisi, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kita, mari kita menyanyikan lagu "Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku". Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Selamat pagi teman-teman remaja, apa kabar hari ini? Puji Tuhan ya, kita sekarang masih bisa bertemu lagi walaupun melalui rekaman video. Kita akan bersama-sama kembali mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita belajar dari satu bagian firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena pada pagi hari ini ada kesempatan yang begitu baik yang Tuhan berikan kepada kami untuk bisa kembali lagi mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu ya Bapa, agar hamba-Mu ini dimampukan untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan, dan setiap teman-teman remaja yang mendengarkan boleh mendapatkan kesempatan untuk boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman remaja, kita akan memasuki bulan Agustus. Dan setiap memasuki bulan Agustus, biasanya tema-tema khotbah itu akan berkisar di tema-tema yang berhubungan dengan kemerdekaan. Karena di bulan ini kita akan merayakan kembali hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Nah, perjuangan yang dilakukan oleh para pendahulu kita agar kita bisa hidup bebas pada saat ini adalah sesuatu yang selalu diangkat agar menjadi ingat-ingatan untuk kita semua sebagai bangsa Indonesia. Perjuangan yang menghabiskan tenaga, menghabiskan uang, darah, dan air mata
agar kita menjadi bangsa yang bebas, menjadi bangsa yang bisa berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Setiap bulan Agustus itu adalah tema, bahkan di dalam pemberitaan firman Tuhan pun menjadi bagian yang diangkat. Nah, pada pagi hari ini kita mau membahas satu tema yang berjudul Free Servant. Kalau diartikan secara sederhana, free servant adalah hamba yang bebas. Maksudnya bagaimana? Sudah hamba, kok bisa bebas? Ini kebebasan yang seperti apa? Hamba itu bukannya adalah orang yang tidak bebas, orang yang tidak punya kebebasan. Apa hubungannya tema free servant, hamba yang bebas ini dengan Hari Kemerdekaan Indonesia? Terus bagaimana aplikasinya? Kebebasan seorang hamba dalam kehidupan teman-teman sekalian sebagai remaja Kristen. Kita mau sama-sama baca dulu bagian Alkitab pada pagi hari ini yang terambil dari Lukas 17 ayat 7 sampai 10. Saya akan bacakan untuk teman-teman remaja ya. Lukas 17 ayat 7 sampai 10. Tuan dan hamba. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, "Mari segera makan." Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, "Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum." Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan." Kalau membaca perikop ini, seorang hamba betul-betul tidak punya hak atas hidupnya. Kita mau belajar tentang hamba dulu ya. Hamba di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai abdi atau budak belia. Hamba, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, dalam kamus Seaside, definisi singkatnya adalah slave atau servant. Slave di dalam kamus, a person who is the legal property of another and is forced to obey them. Property, legal property. Jadi milik yang legal, milik seseorang dan dipaksa untuk mengabdi kepada orang yang memiliki mereka. Ada juga servant, dalam kamus dikatakan a person who performs duties for others. Orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk orang lain. Kalau bicara tentang hamba, dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan sebagai budak belian, maka itu jatuh kepada kata slave. A person who is the legal property, milik seseorang dan dipaksa untuk menuruti orang tersebut. Nah, pada masa Yesus, budak pada masa itu, hamba pada masa itu adalah orang-orang yang merupakan tawanan perang. Atau seseorang yang jatuh miskin hingga menjual diri agar tetap hidup. Biasanya para hamba ini melakukan tugasnya sesuai dengan keinginan pemiliknya. Jadi bukan tuannya lagi, tapi pemiliknya. Tidak punya hak untuk menuntut apapun. Si para hamba ini hanya bisa bebas jika tuannya mengeluarkan surat pembebasan atas dirinya. Karena mereka adalah para tawanan perang atau seseorang yang jatuh miskin hingga menjual diri agar tetap hidup. Biasanya tidak digaji, namun dipelihara agar tetap hidup. Nah, kalau teman-teman remaja perhatikan, poin terakhir inilah yang menjadi kuncinya. Kenapa para hamba ini akhirnya tidak lagi melakukan apapun untuk menuntut hak mereka. Karena mereka merasa mereka mendapatkan kesempatan kedua untuk hidup. Mereka yang harusnya menjadi tawanan perang yang mungkin seharusnya kehilangan nyawa mereka,
atau mereka yang jatuh miskin dan akhirnya mungkin harus kehilangan nyawa mereka, tapi karena mereka dibeli oleh para tuan mereka, mereka mendapatkan kesempatan kedua untuk hidup. Poin inilah yang menjadikan para hamba taat tanpa menuntut hak mereka, kesempatan untuk hidup. Sebagai Kristen, kita pun sebetulnya adalah hamba. Hamba apa? Hamba dosa. Di dalam Roma 6 ayat 17 sampai 18 dikatakan, tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita yang dulunya adalah hamba dosa, sekarang menjadi hamba kebenaran. Kita bisa menjadi hamba kebenaran karena apa? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat 20. Kita dari hamba dosa dibayar lunas menjadi hamba kebenaran. Dimerdekakan dari dosa. Saat kita menjadi hamba dosa, tadi kita bicara di depan ya, ketika seseorang menjadi hamba, dia hanya melakukan apa yang diperintah oleh tuannya. Hidupnya dikuasai oleh tuannya. Itu yang terjadi ketika seseorang menjadi hamba dosa. Hidupnya dikuasai oleh dosa. Hidupnya diperintah oleh perbuatan-perbuatan dosa. Dan upah dosa adalah maut. Kalau tidak ada penebusan Kristus di kayu salib, kalau kita tetap menjadi hamba dosa, kita akan hidup dari satu kehancuran ke kehancuran berikutnya. Tidak punya masa depan. Dua peristiwa penting yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan, dan yang kedua adalah pengibaran bendera merah putih. Dua peristiwa penting yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia pada akhirnya menjadi bangsa yang merdeka. Bangsa yang bisa berdiri tegak di hadapan para bangsa yang lain, menjadi negara berdaulat dan berdiri sejajar dengan negara-negara lain. Kita sebagai warga Indonesia yang hidup saat ini menikmati kemerdekaan itu. Kita tidak mengikuti perjuangannya. Kita tidak ikut berperang. Yang kita rasakan sekarang adalah kenikmatan sebagai warga negara Indonesia yang sudah hidup di alam yang merdeka. Tapi apa yang kita alami saat ini adalah hasil perjuangan cucuran air mata dan penumpahan darah banyak orang yang berjuang puluhan tahun yang lalu sampai akhirnya bangsa Indonesia bisa merdeka. Seharusnya sebagai warga negara, kita menghargai apa yang sudah dilakukan oleh para pendahulu kita. Itulah sebabnya mengapa setiap tanggal 17 Agustus kita memperingati hari kemerdekaan. Itu adalah cara agar kita diingatkan kembali, ayo jangan sembarangan loh hidupnya. Kemerdekaan yang kamu miliki sekarang ini adalah sebetulnya pengorbanan banyak sekali orang. Tapi seringkali kita sebagai warga negara, sebagai orang Indonesia, melupakan hal seperti itu. Melupakan perjuangan. Karena mungkin udah kelamaan ya, udah kelamaan gitu merdekanya, kita udah gak ingat lagi. Dan kita cenderung kadang-kadang lebih mementingkan hak kita dan melupakan apa yang menjadi kewajiban kita. Kita menjadi orang-orang Indonesia yang merasa bahwa saya punya hak dan saya harus mendapatkan hak saya. Saya mau kasih contoh nih ya. Contohnya nggak usah banyak-banyak sih. Kekonyolan-kekonyolan yang dilakukan oleh warga 62. Warga Indonesia. Tawuran pelajar di Tangerang Selatan berawal dari cekcok dalam pertandingan futsal. Pertandingan futsal, cekcok mulut, terus jadi tawuran. Lupa bahwa tawuran itu merusak banyak hal. Melukai banyak orang. Merugikan lebih banyak orang lagi. Ada juga, seperti pendekar, dua pemuda baku hantam di jalanan karena motor mereka saling tabrakan. Haknya dilanggar. Jadi, bela haknya dulu. Berantem gak masalah, bikin macet terserah. Yang penting pokoknya hak gue harus dipentingkan. Lupa bahwa ada hak tapi ada kewajiban. Ini yang terkini.
Gara-gara kotoran anjing, kakek-kakek di Cengkareng tewas dianiaya tetangga. Gara-gara kotoran anjing, awalnya cekcok mulut, terus kemudian terjadi pemukulan. Dan kakek-kakeknya kepalanya membentur aspal, berpulang. Sebegitu gampangnya kita melupakan bahwa kebebasan yang kita miliki sekarang ini adalah kebebasan yang tidak kita usahakan sendiri. Terus setiap orang merasa gue punya hak, saya punya hak, dan itu harus dipenuhi. Dalam hal inilah kita sebagai warga negara Indonesia dan juga beragama Kristen harus bisa bersikap berbeda. Kita harus bisa menjadi warga negara Indonesia yang memiliki hati seorang hamba. Dalam Lukas 22 ayat 27 dikatakan, sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Karena yang duduk makan itu biasanya tuannya. Tetapi Yesus berkata, tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Lalu di Filipi 2 ayat 6-7. Ini berbicara tentang Yesus ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Mengambil rupa seorang hamba. Kita ini Kristen. Teman-teman remaja tahu ya, Kristen itu artinya apa? Pengikut Kristus. Jadi apa yang Kristus lakukan seharusnya menjadi apa yang kita lakukan juga. Ketika Kristus sudah menjadi hamba, kita harus bisa juga menjadi warga negara Indonesia dengan hati seorang hamba. Memiliki hati seorang hamba. Beberapa hal yang kita pelajari. Kalau kita bicara tentang hamba, itu kan kayaknya cuma bisa diperintah, orangnya manut aja, ikut aja, nggak punya hak atas dirinya sendiri. Tetapi, kalau kita mau melihat lebih dalam lagi, seorang hamba dalam ketaatan mereka, kita bisa belajar 4 hal ini. Yang pertama, seorang hamba itu belajar menghormati orang lain. Menghormati dalam arti yang sesungguhnya, bukan menghormati pura-pura hormat, tapi menghormati dengan tulus. Karena orang yang terhormat adalah orang yang bisa menghormati orang lain. Teman-teman remaja, ini adalah salah satu yang harus kita miliki sebagai warga negara Indonesia dan sebagai Kristen. Menghormati orang lain. Tidak melupakan bahwa ada orang-orang yang memang harus kita hormati, tidak kurang ajar, tidak sembarangan. Lalu yang kedua, seorang hamba pandai membawa diri. Pandai menempatkan diri, tahu mana yang berkenan, mana yang tidak orang suka, mana yang harus dikerjakan, mana yang tidak boleh dilakukan. Bukan hal yang buruk kan, kalau kita bisa menjadi pribadi yang pandai membawa diri. Walaupun misalnya dibilang hamba tuh kayaknya tuh gak keren banget sih, rendah banget. Tapi ternyata dari seorang hamba kita bisa belajar untuk bisa pandai membawa diri. Dan ketika pandai membawa diri, kita akan menjadi pribadi yang disukai. Karena kita bisa berada di tempat manapun tanpa repot mengurusi ribut dengan orang. Karena kita tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Dari seorang hamba kita belajar cara membawa diri. Kemudian mawas diri. Mawas diri itu tidak gegabah, tidak semrawut, teratur, tidak bertindak sembarangan. Tidak melakukan seperti yang tadi saya bicarakan di depan. Tawuran, cekcok mulut, hanya gara-gara merasa haknya dilanggar. Mawas diri. Yang terakhir, sadar diri. Di hadapan Tuhan, kita ini sebetulnya manusia yang sama. Yang kebebasan yang kita miliki saat ini itu semata-mata hanya karena Tuhan Sang Pemilik hidup itu memberikannya kepada kita. Kita tidak bisa petantang-petenteng karena sebetulnya apa yang kita punya sekarang, kebebasan kita sebagai warga negara Indonesia, bukan kita yang cari, bukan kita yang usahakan. Kebebasan kita sebagai orang Kristen pun juga bukan kita yang mengupayakan. Tapi karena Tuhan memberikannya untuk kita melalui kematian Kristus di kayu salib. Jadi, ini ada beberapa contoh ya. Si King Lin, mati muda demi tunjukkan Indonesia masih eksis. Saya juga baru tahu nama ini sebetulnya. Karena ternyata Ferry Si King Lin ini tinggal di Solo.
hidup tahun 1933, meninggal 1949, usianya hanya 16 tahun. Tapi dia adalah anggota tentara pelajar. Dan dia melakukan tugasnya sebagai anggota tentara pelajar itu melakukan perang saraf dengan Belanda. Yang mereka lakukan itu bersama dengan teman-temannya adalah coret-coret di dinding untuk menuliskan hal-hal yang membawa semangat untuk orang Indonesia. Ditembak mati. Tapi dia melakukan sesuatu untuk menunjukkan bahwa dia mencintai Indonesia. Makanya judul tulisannya, Demi Tunjukkan Indonesia Masih Eksis. Umurnya cuma 16 tahun. Tapi dia masuk dalam buku sejarah karena apa yang dia lakukan menunjukkan bahwa Indonesia masih ada dan dia mencintai negaranya. Lalu yang berikutnya, aksi heroik Ridwan Suryana. Ini 2009, remaja yang menolong polisi terbakar di Cianjur. Teman-teman bisa cari di videonya ya. Tulis saja namanya Ridwan Suryana. Itu akan kelihatan bahwa dia membantu polisi yang terbakar itu. Dia ikutan sibuk tarik supaya si polisi itu jangan sampai meninggal. Teman-teman remaja, hari ini kita belajar tentang menghargai kebebasan dan kemerdekaan yang kita miliki. Memasuki bulan Agustus, kita mengingat kembali perjuangan para pendahulu kita. Bagaimana mereka berjuang supaya bangsa Indonesia bisa berdiri sama tinggi dengan negara-negara lain. Dan kita saat ini boleh menikmati kebebasan di dalam kemerdekaan. Kita juga mengenang kembali bagaimana Kristus sudah mati di kayu salib sehingga kita memperoleh kebebasan dari dosa. Nah, itulah yang kita mau jalin di dalam bulan Agustus ini, menjadi warga negara Indonesia yang memiliki hati seorang hamba. Bagaimana kita bisa menjalankan kehidupan kita sebagai warga negara di dalam perilaku yang tepat dengan hati seorang hamba. Kita bisa menjalankan kehidupan kita sebagai warga negara, sebagai orang Kristen, dengan melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang datang dari rasa bersyukur karena kita memiliki kebebasan hasil dari perjuangan orang-orang lain. Mari teman-teman, selamat menjadi hamba yang merdeka. Karena di dalam kemerdekaan itulah kita boleh menikmati kehidupan kita sebagai Kristen dan menjadi berkat untuk orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena kami sudah selesai belajar tentang firman Tuhan. Kerinduan kami Bapa setelah hamba selesai berbicara, Tuhan boleh memeteraikan firman ini ke dalam hati setiap teman-teman remaja, sehingga apa yang mereka mengerti itu boleh menjadi aplikasi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih atas kemerdekaan yang Tuhan berikan pada kami sebagai bangsa Indonesia. Terima kasih juga atas kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh menjadi hamba kebenaran. Biarlah kami hidup seturut dengan rencana dan kehendak-Mu saja. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saatnya kita masuk ke pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada, semuanya karena kasih, semua karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya kemurahan-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, berdoa untuk ibadah hari ini ya Tuhan, biar Tuhan ibadah hari ini Tuhan bisa menjadi berkat buat kami, teman-teman remaja Tuhan. Biar hati kami makin mengasihi Engkau saja ya Tuhan Yesus. Biar Tuhan yang menjadi Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati ibadah hari ini ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk ibadah minggu besok ya Tuhan. Biar Tuhan siapkan pelayan-pelayan untuk ibadah minggu besok Tuhan. Siapkan alat Zoom-nya juga Tuhan. Jalur Zoom-nya Tuhan berkati ya Bapa. Dan juga biar firman Tuhan, pembawa firman yang menyampaikan firman Tuhan bisa menjadi rema Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapak. Untuk firman itu Tuhan bisa bertumbuh dan berbuah di dalam hati kami Tuhan. Dan kami bisa menjadi alat-Mu yang hidup ya Tuhan. Menjadi berkat buat bagi sesama kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kesatuan hati pengurus Tuhan. Dan biar Tuhan setiap kami Tuhan, pengurus-pengurus di Komisi Remaja Tuhan, bisa bersatu hati Tuhan, biar kami bisa menjadi maksimal Tuhan dalam tim
tim ini ya Tuhan. Juga berdoa Tuhan biar program remaja tahun ini Tuhan, tahun 2021 Tuhan berkati. Biar setiap program-program yang ada, detail-detailnya Tuhan berkati juga. Biar setiap anak-anak remaja diberkatin dan bisa menyalurkan berkat itu ya Tuhan. Biar kami terus bersuka cita di tengah pandemi ini Tuhan, dan kami terus menjadi bintang-bintang-Mu Tuhan, menjadi anak-anak-Mu yang sukses Tuhan, dan memperoleh hasil yang maksimal dalam pelajaran dalam sekolah kami Tuhan. Tuhan juga berdoa Tuhan biar komisi remaja Tuhan menjadi makin maju dan banyak anak-anak yang datang Tuhan dari luar sana dan bisa mendapatkan berkat, bisa mendapat jamahan-Mu Tuhan di Komisi Remaja GKI Bintaro ya Tuhan. Berkati Tuhan Komisi Remaja GKI Bintaro Tuhan. Tuhan, kami juga teringat teman kami yang sakit Tuhan, teman-teman kami yang masih remaja yang sakit Tuhan, sembuhkan ya Bapak, biar bilur-bilur-Mu Tuhan menyembuhkan segala sakit penyakit teman-teman kami Tuhan, dan teman-teman kami bisa terus melayani Engkau Tuhan, dan terus bisa menyenangkan hati orang tua masing-masing Tuhan, dan akan terus bisa menjadi bangkit, menjadi pemenang ya Tuhan. Tuhan juga berdoa buat teman-teman yang ultah Tuhan, teman-teman yang ulang tahun Tuhan, terima kasih Tuhan sudah tambahkan tahun yang baru, umur yang baru buat setiap teman-teman kami Tuhan. Tuhan berkati mereka Tuhan, biar mereka terus akan mengingat bahwa janji firman-Mu Tuhan itu adalah biar kami menjadi bintang-bintang-Mu Tuhan di masa saat ini Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama kami ya Tuhan, bisa mencapai cita-cita yang mereka inginkan Tuhan. Tuhan juga berdoa buat kondisi saat ini Tuhan, di mana kondisi COVID-19 yang makin tinggi di negara kami Tuhan. Biar Tuhan jamah bangsa kami Tuhan. Tuhan, biar bilur-bilur-Mu menyembuhkan kami Tuhan. Biar setiap program-program yang sudah dibuat oleh pemerintah Tuhan untuk program vaksin untuk seluruh penduduk Indonesia berjalan dengan baik ya Tuhan. Biar kami ini mendapat herd immunity Tuhan, mendapatkan imunitas yang kuat Tuhan, di mana kami ingin kondisi normal lagi Tuhan, di mana kami bisa sekolah, kami bisa bekerja, kami bisa berusaha, dan bisa melakukan banyak aktivitas ya Tuhan. Tuhan pulihkan kami, Tuhan pulihkan bangsa dan negara kami Tuhan. Berdoa Tuhan khusus untuk bangsa dan negara Tuhan, untuk pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin ya Tuhan, biar di masa saat ini Tuhan, beliau Tuhan bisa membuat program-program dan ketetapan-ketetapan dan kebijakan-kebijakan yang baik untuk negara ini Tuhan. Tuhan berikan mereka marifat-Mu Tuhan, berikan mereka pikiran yang sehat ya Tuhan, untuk kondisi bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati juga DPR, MPR Tuhan, jajaran kementerian, jajaran staf kepengurusan negara Tuhan. Tuhan berkati Tuhan. Berikan mereka hati yang takut akan Tuhan ya Bapak. Mengucap syukur Tuhan, kami sudah ada di Indonesia, dan kami mau Tuhan menjadi berkat buat bangsa kami, dan kami mau mendoakan bangsa kami lebih lagi Tuhan, dan kami mau berharap akan pemulihan buat Indonesia Tuhan. Berkati Indonesia Tuhan, berkati Tuhan, pulihkan bangsa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita masuk ke liturgi persembahan. Ayat persembahan hari ini diambil dari Korintus 8 ayat 12, yaitu sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Teman-teman yang ingin memberikan persembahan bisa transfer ke rekening gereja GKI atau langsung memberikan ke kantor gereja. Bawa
Teman-teman, kita sudah ada di akhir ibadah nih. Sebelum menutup ibadah pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Sukacita Surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. 5 sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Lima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari kita dalam posisi tetap berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin.
Dipersilahkan duduk, ibadah telah selesai.